Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah qayyumus samawati wal ardin. Alima ma kana wa ma lam yakun wa ma la yakun wa alima ma lam yakun idza kana kaifa kana yakun wa alima ma la yakun law kana kaifa kana yakun. Subhanahu jallallahu fi ulahu ma syaa thana wa lam yasha lam yakun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Salawat dan juga salam hormat senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia mengikuti ajaran agama yang mulia ini, yaitu ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menceritakan tentang perjalanan seorang hamba yang soleh pada peristiwa yang nanti masing-masing kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang soleh di akhirat kelak itu memiliki tanda atau punya indikasi. Indikator kesolehan seorang hamba di akhirat kelak itu ditandai dengan hisabnya yang ringan dan juga perjalanannya yang mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dan ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Adapun hamba yang fasik juga memiliki tanda. Indikator kefasikan seorang hamba di akhirat kelak itu, sebagaimana yang dikatakan dalam akidah Thahawiyah, ditandai dengan hisabnya yang berat, perjalanannya yang panjang, bahkan sampai didebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan kabar kepada kita apabila ada seorang hamba yang sampai didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanda bahwasanya hamba tersebut akan celaka. Kok bisa sampai didebat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Berdasarkan hadis dari Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, pengakuan seorang mujahid yang gugur di medan pertempuran, ia mengaku bahwasanya jihadnya itu untuk Allah dan karena Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Pengakuan seorang alim ketika mengamalkan ilmunya, ia mengaku bahwasanya itu untuk Allah dan karena Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Juga pengakuan orang yang kaya ketika mendermakan hartanya, ketika ia bersedekah, ia mengaku bahwasanya sedekahnya ini karena Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Indikator kesolehan seorang hamba itu ditandai dengan hisabnya yang ringan dan perjalanan yang mudah. Adapun indikator kefasikan seorang hamba ditandai dengan hisabnya yang berat, perjalanannya yang panjang, bahkan sampai didebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang soleh ataupun yang fasik, tentu nanti mereka akan sama-sama melewati fase
di mana pada fase tersebut manusia itu tidak akan mampu mengingat apapun kecuali pada saat itu yang diingat adalah dirinya sendiri. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Thalathatul mawatin la yadhkuruna ahadun ahada." Ada loh 3 kondisi di mana pada kondisi tersebut seorang hamba itu tidak mampu mengingat apapun kecuali pada saat itu yang diingat adalah dirinya sendiri. Indal mizan, ketika mizan ditegakkan. Ketika hari catatan amal manusia ditegakkan, maka pada saat itu seorang hamba tidak mampu mengingat apapun kecuali yang diingat dan fokus terhadap dirinya sendiri. Apakah amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan keburukannya, atau justru sebaliknya, amalan keburukannya justru lebih berat daripada amalan kebaikannya? Yang kedua, indal kitab, ketika hari catatan amal diberikan kepada seorang hamba, maka pada saat itu seorang hamba tidak akan mampu mengingat apapun kecuali yang diingat adalah dirinya sendiri. Apakah ia akan menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya sebagai tanda kebaikan, atau justru menerima catatan amalan dengan tangan kirinya sebagai tanda keburukan? Kemudian yang terakhir, indas sirat, yaitu ketika seorang hamba menyeberang sirat, maka pada saat itu ia tidak mampu mengingat apapun kecuali yang diingat adalah dirinya sendiri. Apakah amalannya akan mampu menyelamatkannya agar sampai kepada surga, atau justru amalannya menjadikannya terpelanting menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Termasuk hamba yang soleh, ketika sudah melewati fase ini, hamba yang soleh ketika di mizan dia amnesia, tidak mampu mengingat apapun. Ketika menerima catatan amal juga amnesia, tidak mampu mengingat apapun. Ketika menyeberang sirat juga amnesia, tidak mampu mengingat apapun. Kemudian tibalah di hadapan pintu surga. Kemudian hamba yang soleh ini teringat dengan sesuatu. Setelah 3 fase dia amnesia, kemudian di hadapan pintu surga, kemudian ada sesuatu yang diingat, dan yang diingat adalah orang tuanya. Dan inilah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercantum dalam Musnad Imam Ahmad, min ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan hadis ini untuk sampai kepada kita itu bukan hanya seorang sahabat saja, bukan 2 orang sahabat atau 3 orang sahabat. Min ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Ketika di hadapan pintu surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba yang soleh, "Wahai anak soleh, udkhulul jannata, masuklah engkau ke dalam surga." Apa kata anak yang soleh? "Ya Allah, ya Rabb, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna." Ya Allah, aku tidak akan masuk surga sebelum aku bertemu dan aku berjumpa dengan kedua orang tuaku, ayahku dan juga ibuku. Allah Subhanahu wa taala tampakkanlah segala macam keindahan yang ada di surga berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di surga mengalir sungai-sungai dengan aliran air yang berbeda. Di surga terhidang segala jenis makanan yang penuh dengan kenikmatan. Di surga terhadir sajian-sajian makanan, ranjang-ranjang, dipan-dipan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ditampakkanlah keindahan yang ada dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk yang kedua kalinya, "Wahai anak soleh, udkhulul jannata, masuklah engkau ke dalam surga." Anak yang soleh kemudian menjawab, "Ya Allah, ya Rabb, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna." Ya Allah, aku tidak akan masuk surga sebelum aku berjumpa dan aku bertemu dengan kedua orang tuaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mali arahum innahum muhbantin." Orang tuamu itu perjalanannya masih panjang, hisabnya masih lama, tidak semudah perjalanan engkau ketika engkau sampai di hadapan pintu surga. Maka masuklah engkau ke surga terlebih dahulu. Karena anak yang soleh ini kemudian menolak, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan izin anak yang soleh untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Diberikanlah izin anak yang soleh ini untuk memberikan syafaat. Orang tuanya yang awalnya hisabnya masih panjang, perjalanannya masih lama, kemudian perjalanannya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, hisabnya diperingan, kemudian sampailah kedua orang tuanya di hadapan pintu surga. Setelah mereka bertemu dan mereka berjumpa, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Udkhulul jannata antum wa abaukum." Wahai anak soleh, masuklah kamu beserta kedua orang tuamu ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Perjalanan seorang hamba yang soleh berdasarkan hadis ini ternyata memberitahukan kepada kita bahwasannya kehadiran anak yang soleh itu akan memperingan kehidupan orang tuanya itu ketika di akhirat kelak. Akan memperingan setengah perjalanan orang tua di akhirat kelak. Karenanya orientasi kita dalam pendidikan, prioritas kita dalam pendidikan, dan effort kita dalam pendidikan kepada anak itu bukanlah saja bagaimana menjadikan anak kita menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas, menyiapkan mereka agar mereka mendapatkan pekerjaan yang bagus. Karena prioritas kita, effort kita, orientasi kita dalam pendidikan terhadap anak adalah bagaimana menjadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh. Karena kesolehan seorang hamba itu akan memperingan perjalanan kedua orang tua di akhirat kelak. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi wakila, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Hajar ketika mengatakan apa itu kesolehan, kemudian beliau mengindikasikan apa itu kesolehan dan beliau mendefinisikan apa itu soleh. As-soleh al-qaimu bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqi ibadih, yaitu seseorang yang mampu bertanggung jawab untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak sebagai seorang hamba, sesama seorang hamba. Artinya kesolehan seorang hamba itu punya tanda ketika di dunia. Tanda kesolehan seorang hamba itu ditandai dengan mampunya seorang hamba tersebut bertanggung jawab. Kesolehan itu akan berbanding lurus sebagaimana dia bertanggung jawab. Karena ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala apabila status kita adalah orang tua, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan kita menjadi orang yang soleh. Bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Apabila status kita adalah seorang anak saat ini, maka jadilah soleh dengan bertanggung jawab, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, berakidah dengan lurus tanpa adanya penyimpangan, menunaikan segala macam yang Allah perintahkan dan menjauhi segala macam hal yang Allah larang. Apabila saat ini status kita adalah seorang anak, maka jadilah soleh dengan menunaikan segala macam hak-hak kepada Rasulullah, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi berakidah dan bagaimana Nabi beribadah. Jadilah soleh dengan menunaikan hak-hak kita sebagai anak terhadap orang tua, berlemah lembut kepada mereka, menjadi pribadi yang penurut, penyabar dan juga penyantun, senantiasa mendoakan orang tua ketika dalam hidupnya ataupun setelah Allah wafatkan mereka. Karena kesolehan seorang hamba itu akan memperingan perjalanan orang tua di akhirat kelak, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, udkhulul jannata antum wa abaukum. Masuklah kamu beserta kedua orang tuamu, ayahmu dan juga ibumu ke dalam surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة